Selamat datang di channel ini, KKN di Desa Penari. Merupakan sebuah film dari skenario yang diadaptasi dari cerita viral oleh Simple Man yang diproduksi oleh perusahaan MD Picture, diproduseri oleh Manoj Punjabi, dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Memang mohon izin kepada pihak MD Picture untuk mereview film ini. Langsung aja siapin cemilan kalian dan mari simak videonya. Film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang tengah akan menjalankan proker KKN mereka. Kita kenalan dulu aja ya. Ini yang pakai jilbab namanya Nur. Ini Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang menatapinya. Dia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Desa ini masih sangat terpencil, mobil pun belum bisa mengakses desa ini, sehingga mereka masuk ke desa dengan menaiki sepeda motor. Di pertengahan jalan, Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan. Selain itu, Widya pun melihat ada seorang penari sedang berdiri di antara pepohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya. Nur merasakan hal yang sama. Dia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur melihat ada sosok besar hitam dengan mata merah menyala yang selalu menatapinya. Di sini kita bisa tahu jika Nur memiliki indera keenam. Kemudian mereka berkeliling bersama pemimpin desa ini, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu pun memperlihatkan mereka kepada sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang di sekitarnya banyak sesajen dan ada janur kuning. Pak Bambang memperingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki Tapak Tilas. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Hari demi hari mereka lalui, tapi seperti yang kita tahu, gangguan tidak hentinya muncul. Ternyata setelah diterawang oleh Mbah Buyut, sesepuh di desa ini, Nur dan Widya memiliki darah hangat, darah yang sangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu sangat manis. Padahal jika orang-orang normal merasa kopi itu sangat pahit, bahkan seperti jamu. Tanpa mereka sadari, ada sosok gaib bernama Badarawuhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badarawuhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Tetapi Badarawuhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur memiliki kodam pelindung bernama Mbah Dok. Mbah Doklah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan para bangsa jin. Luweh apik. Awakmu gak usah melo-melo. Maka dari itu, Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarawuhi culik. Di samping itu, ternyata diam-diam Bima menyukai Widya. Bahkan Bima pun telah melakukan santet agar Widya suka kepadanya. Sejak datang ke desa ini, kau udah gak pernah sholat lagi toh? Ibadahku ya ibadahku, untuk urusanmu. Oleh karena itu, Badarawuhi pun masuk ke mimpinya Bima Slur. Dia memperlihatkan Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya dililiti banyak ular. Dia mengatakan jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Badarawuhi bilang jika dia bisa membantu Bima. Jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di Tapak Tilas. Lalu jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Dia nggak bakal iso lepas. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Dia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi ini kepada Widya. Tetapi Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima tidak menjalankan amanah yang telah Bima perintahkan. Mahkota Kawaturi itu malah dia simpan dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan jika Kawaturi itu hilang. Hal ini membuat Bima marah dan kecewa kepada Ayu.
Namun tak lama dari itu, Ayu pun didatangi oleh Badarauhi. Badarauhi mengatakan jika dia bisa membantu, dia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka Badarauhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sana terjadilah perkepoyan duniawi di antara mereka berdua. Namun Bima tidak sadar saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badarauhi agar Widya selamat. Akibatnya, setiap malam Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarauhi. Di suatu malam, Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Dia terkejut melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Dan katanya semua ular itu asli Slur. Ketika sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badarauhi dan masuk ke alam gaib, di mana dia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi Dauh alias budak penari Badarauhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badarauhi menari untuk menghibur para warga-warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa ini, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing, sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi dia tidak bisa. Lalu Widya menghampiri anjing itu, kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari setapak demi setapak di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarauhi untuk menuntut tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu melakukan aham-aham di desa ini. Akibatnya Sukma, Ayu, dan Bima pun terjebak di alam gaib. 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal, sedangkan Ayu 3 bulan setelahnya. Nah, itu dia Stur, cerita garis besar dari KKN di desa penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jagalah sikap kapanpun dan dimanapun. Dimana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sebenarnya cerita ini bisa kalian baca langsung selengkapnya dari tulisan Simple Man di akun Twitternya. Nah, jika kalian penasaran dengan adegan-adegan yang ada di cerita, maka kalian bisa langsung tonton film KKN di desa penari. Dulu nenek moyang kami percaya Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami.